Hello, let me introduce myself. My name is Erika Jinenjeli with NPM 2241161. I'm from class management 22C, and here I will presentation materi about uji normalitas. Number one, ada distribusi normal atau Gaussian. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah suatu sampel data berasal dari distribusi normal atau tidak. Salah satu metode yang umum digunakan untuk uji normalitas adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov atau uji normalitas Shapiro-Wilk. Dalam konteks distribusi normal atau Gaussian, uji normalitas biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis atau diuji menggunakan metode statistik yang diperlukan. Asumsi distribusi normal memenuhi kriteria tersebut. Jika hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak berasal dari distribusi normal, maka penyesuaian atau metode analisis yang lebih sesuai dengan karakteristik distribusi data tersebut dapat dipertimbangkan, namun penting untuk diingat bahwa dalam beberapa kasus, metode statistik yang kuat terhadap pelanggaran asumsi distribusi normal dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan, terutama jika sampel besar. Kemudian ada uji normalitas. Uji normalitas adalah proses statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu sampel data berasal dari distribusi normal atau tidak. Distribusi normal atau Gaussian memiliki bentuk lonceng dan merupakan distribusi yang simetris terhadap uji normalitas yang umum digunakan. Ini meliputi Shapiro-Wilk test. Uji ini memberikan nilai statistik W dan dapat digunakan untuk sampel data kecil hingga menengah. Nilai P kurang dari tingkat signifikan yang ditentukan menunjukkan bahwa data tidak berasal dari distribusi normal. Kemudian ada Kolmogorov-Smirnov test. Uji ini membandingkan distribusi kumulatif empiris data dengan distribusi kumulatif teoritis signifikan dari distribusi normal. Jika nilai P dikurang dari tingkat signifikan yang tetap, data dianggap tidak berasal dari distribusi normal. Kemudian ada Anderson-Darling test, merupakan mirip dengan uji Kolmogorov-Smirnov, tetapi memberikan bobot lebih besar daripada ekor distribusi. Nilai P yang lebih rendah menunjukkan ketidaknormalan. Kemudian ada cara melakukan uji normalitas. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk sebagai contoh. Perumusan hipotesis. Hipotesis 0 atau HO, data berasal dari distribusi normal. Hipotesis alternatif atau H1, data tidak berasal dari distribusi normal. Pengumpulan data. Kumpulkan data sampel yang diuji normalitas. Pengujian normalitas. Kumpulan data sampel yang akan diuji normalitas. Kemudian ada pengujian normalitas menggunakan alat statistik atau perangkat lunak statistik yang mendukung uji normalitas. Misalnya dalam Python, Anda dapat menggunakan fungsi seperti Shapiro dari pustaka CP atau fungsi serupa di alat statistik lainnya. Interpretasi hasil. Perhatikan nilai P yang dihasilkan oleh uji normalitas. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikan yang ditetapkan, biasanya 0,05, maka kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa data tidak berasal dari distribusi normal. Visualisasi. Selain uji statistik, Anda dapat membuat visualisasi grafis seperti histogram atau plot QQ.
atau yang diartikan kuantil untuk lebih memahami distribusi data dan melihat sejauh mana data mendekati distribusi normal. Penyesuaian atau analisis tambahan. Jika data tidak berasal dari distribusi normal, pertimbangan teknik atau metode analisis yang lebih sesuai untuk data tersebut ini mencakup transformasi data atau menggunakan data mode statistik yang tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Perlu diingat bahwa berbagai uji normalitas dan pilihan uji dapat tergantung dari sampel karakteristik data. Penting untuk memahami konteks analisis dan interpretasi hasil dengan hati-hati. Yang kemudian ada interpretasi uji hipotesis. Interpretasi uji normalitas seperti uji Shapiro-Wilk atau normalitas lainnya melibatkan penilaian nilai P yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam menginterpretasi uji normalitas. Jika nilai P lebih besar dari tingkat signifikan yang ditetapkan, misalnya 0,0, maka tidak ada bukti cukup untuk menolak hipotesis. Ini menunjukkan bahwa data dianggap berasal dari distribusi normal. Interpretasi kesimpulan. Jika HO diterima, Anda dapat menganggap bahwa data Anda memiliki distribusi normal, dan Anda tidak dapat menerapkan metode statistik yang mengasumsikan distribusi normal. Super shy, but wait a minute while I make you mine. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Super shy, I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine.